Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 7 Agustus 2022. Terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Diikat oleh topik atau tema Allah adalah Hakim. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan debatado panguhum. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51 adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-8 sesudah Trinitatis tanggal 7 Agustus 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, Allah adalah Hakim, debatado panguhum. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pasal 24 dan 25 kitab Evangelium Matius ini menyangkut khotbah tentang akhir zaman. Matius pasal 24 ini berisi 6 perikop yang dimulai dengan pertama, nubuat Yesus tentang bait Allah akan diruntuhkan. Kedua, permulaan penderitaan. Ketiga, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Keempat, kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Kelima, nasihat supaya berjaga-jaga. Dan keenam, terakhir, itulah nats khotbah kita ayat 45 sampai dengan ayat 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara, Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul hamba-hamba yang setia dan hamba yang jahat.
Sebagaimana perikop khotbah kita ini, mari kita masuki perumpamaan Yesus ini untuk menelusuri maksud Yesus tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ini di akhir zaman. Bagaimana gambaran dan seluk-beluk perilaku hidup kedua jenis hamba ini, saudara, menurut Yesus. Pertama, hamba yang setia dan bijaksana. Bukti-bukti dan tanda-tanda hamba yang setia dan bijaksana itu menurut Yesus adalah bahwa dia atau mereka melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, baik ketika tuannya masih ada bersama-sama dengan dia, ataupun ketika tuannya itu tidak bersama-sama dengan dia. Hamba yang seperti ini, yakni yang baik, akan sangat dihargai, akan diapresiasi dan dihormati oleh tuannya, terutama ketika tuannya pulang dari perjalanan yang memakan waktu lama, maka dia akan dihargai sebagaimana ayat 47. Ayat 47 dituliskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Saudara, selain itu di akhir zaman juga Yesus mengatakan akan muncul versi yang kedua, hamba yang jahat. Dia hanya mau bekerja di hadapan tuannya saja. Ketika tuannya tidak ada bersama-sama dengan dia, maka semua tugas, semua tanggung jawab, kewajibannya dia abaikan, dia remehkan, dia lecehkan, sepelekan. Apalagi ketika tuannya berpergian tanpa memberitahu jadwal kepulangannya, maka dia akan mengatakan, "Tuanku tidak datang-datang." Lalu dia bertindak brutal terhadap teman-temannya, kawan sekerjanya, dan orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia. Dia brutal. Jadi hamba yang jahat itu tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia senantiasa mengabaikan, meremehkan, dan bahkan menggampangkan tugas dan tanggung jawab yang diberi tuannya kepada dirinya. Saudara, Tuhan Yesus selanjutnya memastikan bahwa dia, yakni Tuhan Yesus itu, akan datang kembali pada akhir zaman. Dan itulah yang sedang kita tunggu-tunggu saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kedatangannya kembali saat atau pada akhir zaman itu dilukiskannya dalam perumpamaan ini layaknya seperti tuan tadi yang tiba-tiba pulang dari perjalanan jauh. Saat kepulangannya yang sangat tiba-tiba, yang tanpa jadwal itu, ternyata tuan itu melihat hamba-hambanya yang dia tinggalkan itu terbagi atas dua perilaku. Apa kedua perilaku tadi? Yakni ada yang sedang giat-giatnya, memang sungguh-sungguhan menanti tuannya itu dengan rajin, sambil dia bekerja, berusaha, bersahaja, melakukan semua tugas tanggung jawab yang dipikulkan, diberikan kepadanya. Dia tetap bersiaga dengan melaksanakan tanggung jawab, siap sedia menyambut kedatangan tuannya kapan saja, anytime. Tetapi sebaliknya, di antara hamba-hambanya ternyata juga ada yang tidak mengerjakan tugas yang dipikulkan kepadanya. Dia tidak bertanggung jawab, dia lengah, dia kehilangan arah, dan menyalahgunakan tugasnya, dan bahkan makan minum seenaknya saja, bersenang-senang, melalaikan tugasnya, mabuk-mabuk, dan apalagi bertindak brutal. Saudara, pada perumpamaan ini, Yesus memberitahu murid-muridnya, memberitahu kita juga saat ini, bahwa sebagaimana Tuhan dalam perumpamaan ini akan memberi ganjaran yang setimpal, maka Allah juga akan memberi upah yang setimpal bagi semua kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sama seperti Tuhan itu akan mengangkat hamba yang setia, hamba yang baik itu, hamba yang bertanggung jawab itu menjadi pengawas segala miliknya. Dia naik pangkat, dia naik jabatan,
kepadanya dilimpahkan oleh tuannya itu berlimpah-limpah lagi kuasa dan wewenang, jabatan dan tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu juga sebaliknya akan membunuh hamba-hamba jahat dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Nah, di sanalah akan terdapat, disebutkan tadi di sini, ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah di pertengahan minggu ke-8 sesudah Trinitatis, tanggal 7 Agustus 2022, dihubungkan dengan topik minggu, Allah adalah Hakim, Debatado Pamuhum. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat perumpamaan Yesus dalam khotbah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, jadilah kita hamba yang setia, bijak, dan bertanggung jawab. Saudara, Yesus mendorong kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang bijak, dan yang bertanggung jawab. Semua kita hamba Tuhan di sini tidak dibatasi oleh title, jabatan yang kita pangku di gereja, apakah pendeta, apakah penatua, penerima tahbisan, atau jemaat biasa. Enggak dibatasi itu semua. Semua orang percaya kita itu disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara, kata setia di sini diterjemahkan dari kata Yunani pistos, dari kata peito, artinya to win over, berusaha, bertekun, berhasil, atau mampu menangani setiap persoalan yang dia hadapi. Dan kata bijaksana diterjemahkan dari kata Yunani pronimos, dari kata prone, artinya itu bijak. Tidak asal bertindak, tidak asal berbicara atau berbuat. Dia mampu menggunakan pikirannya, pertimbangan-pertimbangan, logika atau akal budi yang dia miliki demi untuk kebaikan dirinya sendiri dan sesamanya. Itu orang bijak. Dia selalu hati-hati dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Inilah gambaran hidup dari orang yang setia dan bijak itu, Bapak Ibu. Ukuran dari kesetiaan dan kebijaksanaan itu dilihat dari tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan oleh tuannya sampai selesai. Setia dan bijaksana diukur dengan hasil akhir dari tugas yang diberikan kepadanya. Setia dan bijaksana itu tidak tergantung pada ada Tuhan atau enggak, tetapi kepada tanggung jawab yang dia emban, yang dia lakukan, yang diberikan tuannya kepadanya. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang seperti inilah yang diinginkan oleh Yesus bagi kita, sebagaimana dalam perumpamaan ini, yakni hamba-hamba Tuhan yang memiliki kemampuan, memiliki skill, pengetahuan, dan pengalaman yang luas. Hamba-hamba Tuhan yang seperti inilah yang mampu menunaikan tugas, menunaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya. Hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, Bapak Ibu, yang sanggup menangani permasalahan-permasalahan hidup, yang sukses dalam tugas-tugasnya meski dia dihadang berbagai-bagai permasalahan hidup dan kesulitan-kesulitan. Saudara, salah satu tugas yang disebut oleh Yesus di sini yang harus dilakukan, diemban oleh para hamba-hamba Tuhan itu adalah memberikan mereka makanan pada waktunya, sebagaimana ayat 45. Ini tugasnya, memberi makan orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia. Saudara, membagi-bagi atau memberi makanan ini merupakan tanda-tanda daripada orang beriman. Tanda-tanda hidup dari orang yang menyebut dirinya sebagai hamba-hamba Allah yang baik, yang setia, dan yang bijak. Makanan yang dimaksudkan di sini apa? Makanan rohani, yaitu firman Tuhan, serta
perbuatan-perbuatan baik. Itulah makanan yang kita sajikan kepada orang-orang lain. Saudara, ini tidak saja harus dilakukan oleh para penerima tahbisan gereja seperti tadi saya katakan. Tidak hanya diemban oleh pendeta, guru-guru Injil, penatua, dan pejabat gereja lainnya, tetapi dilakukan oleh setiap orang beriman, oleh setiap orang yang sudah lahir baru, sebagaimana istilah yang dipakai oleh Yesus dalam Yohanes pasal 3. Saudara, hamba yang setia dan bijaksana itu di hadapan Tuhan adalah mereka yang hatinya penuh dengan firman. Maka daripadanya akan mengalirlah kebenaran firman. Akan mengalirlah perbuatan baik, rasa kasih, mengasihi, kesudian untuk menolong sesamanya, membagi-bagi sukacita yang dia miliki kepada orang-orang lain. Saudara, dengan kesudian kita membagi-bagi berbagai-bagai wujud makanan kepada orang lain, yakni firman Tuhan, perbuatan baik, men-share sukacita kita, serta menolong orang yang berkebutuhan, maka dengan demikian kita sudah memperkaya orang, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita sudah menjadi berkat bagi mereka, sebagaimana dilakukan oleh Sakeus dalam Lukas pasal 19. Khotbah kita di minggu kelima, masih ingat minggu kelima sesudah Trinitas, 17 Juli 2022, tentang pertobatan daripada Sakeus. Jadilah kita hamba-hamba Tuhan yang setia, yang bijak, dan yang bertanggung jawab. Dan marilah kita membagi-bagikan berkat yang ada pada kita dengan tulus, dengan ikhlas, dan benar-benar sebagai buah-buah iman kita kepada sesama di hadapan Tuhan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah itu adalah hakim, debatado, penghukum. Sebagaimana topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 7 Agustus 2022 ini. Maka dia akan membalaskan kebaikan-kebaikan kita, kebaikanmu Bapak Ibu, baik di dunia ini maupun di sorga, di akhirat, tujuan akhir daripada hidup kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, jangan menjadi hamba yang jahat dan tidak setia. Jangan. Kontras dengan bagian pertama tadi, maka pada bagian yang kedua ini, khotbah ini mengingatkan kita agar kita menjaga diri kita, perilaku kita, sikap sehari-hari kita untuk tidak menjadi hamba Tuhan yang jahat dan yang tidak setia. Jangan. Saudara, hamba-hamba yang jahat ini tidak sadar bahwa tuannya akan kembali. Sehingga muncullah roh ketamakan dalam dirinya. Dia tamak akan kuasa, sehingga dia mengambil alih kekuasaan tuannya dan menganggap dirinya setara, sama dengan tuannya itu. Dia tidak bisa menjaga diri, menguasai diri, sehingga dia menindas hamba-hamba yang lain yang lebih lemah. Karena merasa diri dia sudah hebat dan dia merasa diri punya kuasa, maka mulai dia bertindak brutal, overacting, melakukan apa saja yang muncul dalam hatinya untuk memenuhi kesenangan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan melalaikan tugas, pekerjaan sendiri yang seharusnya dia lakukan, dia bersenang-senang, dia berpesta pora dan mabuk-mabukan. Dan dia juga mengabaikan tanggung jawab sendiri. Dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah lupa daratan dan mengabaikan bahwa tuannya akan kembali. Hidupnya hanya untuk memenuhi ambisi dan hawa nafsunya saja. Saudara, meski ini merupakan perumpamaan, tetapi isinya sangat-sangat menyadarkan kita pendengar khotbah ini sekarang atau saat ini. Meski ini merupakan perumpamaan, tetapi isinya sangat-sangat menyadarkan kita pendengar khotbah ini. Inilah gambaran hidup banyak orang
sadar atau tidak sadar, maka banyak orang yang kita lihat kehidupannya saat ini sudah seperti hamba yang jahat, yang tidak setia ini dalam kehidupan sehari-harinya, Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan, seolah-olah sudah merupakan bagian dari hidupnya sendiri, dan dia tidak merasa dirinya berdosa. Karena bagi sebagian orang bahwa berdosa itu enak, menggiurkan, menguntungkan dalam banyak hal bagi dirinya, dia rasa seperti itu. Mereka tidak takut lagi terhadap akibat-akibat dosanya, akibat perbuatan jahatnya, pembohongannya. Mereka sangat licik untuk menutup-nutupi dosanya, kecurangannya. Seolah-olah menurut mereka tidak ada yang bisa mendeteksi kejahatannya. Saudara, perumpamaan Yesus ini menjadi contoh yang baik bagi kita untuk memperingatkan orang-orang Kristen yang juga banyak yang mengabaikan fakta bahwa Tuhan akan datang kembali. Mari kita merenungkan topik minggu ini. Allah itu adalah hakim. Debatado panguhum. Artinya itu apa? Tidak ada yang luput dari pantauan Tuhan terhadap kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Sehebat apapun usaha kita untuk menyembunyikannya, alat detektor daripada Tuhan itu sungguh-sungguh canggih melihat kejahatan kita, melihat perbuatan tangan kita, mendengar ucapan-ucapan yang orang lain tidak terdengarnya. Banyak usaha kita menutup-nutupi, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak akan bisa ditutup-tutupi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Maka marilah kita jaga semua kehidupan kita, sebab dalam kesempatan yang seperti itu, maka kuasa-kuasa iblis, setan, keinginan-keinginan duniawi dapat saja anytime untuk menceburkan kita menjadi hamba-hamba yang jahat. Lewat pekerjaan, lewat kegiatan sehari-hari, lewat ilmu pengetahuan yang kita sandang, yang kita miliki, lewat uang yang ada, lewat harta atau kekayaan yang kita dapat, yang kita miliki, Bapak Ibu. Maka iblis dapat membuat kita terlena, lalap, lupa daratan, lupa Tuhan, lupa ibadah, doa, dan berbagai-bagai tanggung jawab lainnya. Sehingga kita menjadi jauh, semakin jauh daripada Tuhan. Karena kesibukan sehari-hari membuat kita bisa sebagai orang tua lupa akan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, terhadap kebutuhan moral, mental, kerohanian anak-anak kita. Lupa, menyebabkan banyak di antara anak-anak kita menjadi korban, menjadi rusak. Mereka banyak yang tidak tahu berdoa, tidak mau ke gereja. Dia sendiri dengan HP-nya, dengan gadgetnya, nonton film kesukaannya, dan bahkan tergiur dengan rokoklah, dengan obat-obat terlaranglah, bahkan permainan seksual. Saudara, mari kita jaga diri kita, seisi rumah kita, dan keluarga kita, agar kita tidak ada yang jatuh menjadi hamba yang jahat dan tidak setia itu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus jaga diri kita. Pengajaran yang ketiga, kedatangan Yesus kedua kali menjadi sukacita besar bagi hamba yang setia dan malapetaka bagi hamba yang jahat. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Tergantung kepada kita sendiri, mau jadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang bijak, dan bertanggung jawab, atau akan menjadi hamba-hamba yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Yang pasti, hidup kita ini adalah kesempatan yang diberi Tuhan menunggu akhir zaman, menunggu tatkala Tuhan itu kembali datang ke dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya, menjemput kita, dan bahkan menghukum orang-orang fasik yang jahat. Saudara, untuk menyandang gelar sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, bijaksana, dan bertanggung jawab itu, maka kita harus melewati perjuangan-perjuangan iman. Kita harus tahan uji dan mampu melewati tantangan-tantangan hidup untuk sampai kepada tingkat hamba Tuhan yang setia, bijaksana, dan bertanggung jawab itu, Bapak Ibu. Maka itu
kita harus rela menderita. Menderita, baik penderitaan fisik maupun apalagi non-fisik, penderitaan moral, mental, penderitaan kerohanian. Tidak ada yang gratis dan otomatis yang langsung, Bapak Ibu. Kita harus melewati serangan-serangan si jahat, serangan iblis, dan berbagai-bagai pengaruh duniawi untuk berusaha melumpuhkan kerohanian kita, untuk mendapatkan gelar sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang bijak dan bertanggung jawab. Ini banyak yang berusaha untuk menggagalkan kita untuk itu, Bapak Ibu. Dan maka untuk itulah kita harus banyak berkorban. Tetapi kita juga harus ingat, kita juga harus percaya bahwa untuk sampai ke tingkat hamba Tuhan yang demikian, yang setia, yang bijak, dan bertanggung jawab itu, kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemampuan sendiri, usaha sendiri. Enggak, kita butuh kuasa pendampingan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian ketika iman kita diuji lewat berbagai-bagai cobaan dan tantangan hidup. Kita punya firman. Firman itulah yang menjadi kuasa dan kekuatan rohani bagi kita. Kita rindu sekali akan pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 21, Bapak Ibu, yang mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, sungguh indah sekali janji Tuhan ini. Jika kita bisa mendengar perkataan itu dari Yesus sendiri, yang Dia lamatkan langsung kepada kita saat kita berjumpa di sorga. Seruan yang seperti itulah yang selalu kita nantikan sepanjang hidup kita, Bapak Ibu, hingga berakhir kelak, hingga kita tiba di perjuangan akhir tatkala mendapatkan bagian dari janji Tuhan ini di sorga. Rinduan jiwa kita, bukan? Mari kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah, sebab Allah adalah hakim, debatado, penguhum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 7 Agustus 2022 dari kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51 ini, agar semakin banyak orang yang percaya dan berharap kepada Allah adalah hakim, debatado, penguhum, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah firman yang ditaburkan dalam khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati jugalah hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.